Salam dalam kasih Kristus. Saudara, banyak orang bertanya-tanya, bagaimana caranya agar doanya didengar? Bagaimana atau apa yang harus dilakukan agar doanya dikabulkan? Karena sudah lama menaikkan doa sampai kakinya gemetar, karena lamanya bersujud sampai tangannya tak kuat lagi menengadah. Sampai berapa ratus bahkan beribu kali kata-kata permohonan diucapkan agar hal-hal yang didoakan didengar dan dikabulkan. Adakah rahasia agar doanya didengar dan dikabulkan? Adakah kata kunci atau prinsip-prinsip agar doanya diperhatikan oleh Tuhan Allah? Saudara, sesungguhnya Tuhan tidak bermaksud mengabaikan doa-doa kita. Tetapi memang ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam doa-doa kita agar Tuhan Allah berkenan mendengar dan mengabulkan. Apa saja itu? Mari kita temukan bersama di dalam renungan ajar hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon hikmat dari Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami datang kepadamu memohon hikmat darimu, agar kami dimampukan untuk memahami kehendak-Mu, agar doa-doa yang kami naikkan kepadamu, Engkau berkenan mendengar dan memberikan jawabannya. Mampukan kami untuk dapat mengerti kehendak-Mu dari setiap jawaban dari doa-doa kami. Roh Kudus membimbing dan mengarahkan kami, agar setiap kata yang kami ucapkan dalam doa kami, Engkau berkenan mendengarkan. Terima kasih untuk pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang akan kita terima untuk kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Matius pasal 7. Ayat 7 sampai dengan 8 yang tertulis demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema rahasia doa yang dijawab. Sesungguhnya Tuhan Yesus mendorong orang percaya untuk bertekun di dalam doa dengan terus-menerus melakukan doa. Hal itu berarti orang percaya harus terus meminta, mencari dan mengetuk. Meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengar doa kita. Mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh untuk menemukan apa yang dikehendaki Allah dan taat menerima setiap apa yang dikehendaki Allah melalui jawaban setiap doa. Mengetuk menunjukkan adanya ketekunan untuk meminta kepada Allah sekalipun ia tidak segera menjawab doa. Jaminan Kristus bahwa mereka yang meminta akan menerima apabila yang diminta dilandaskan pada yang pertama, mencari dahulu kerajaan Allah. Injil Matius pasal 6 ayat 23 menyebutkan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang percaya diingatkan untuk mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya atas segala yang lain. Kerajaan Allah maksudnya kita harus berusaha sungguh-sungguh agar kepemimpinan dan kuasa Allah dinyatakan melalui kehidupan dan ibadah kita kepada Allah. Kebenarannya artinya melalui Roh Kudus orang percaya harus berusaha untuk menaati perintah Kristus agar memiliki kebenaran Kristus, terpisah dari dunia dan menunjukkan kasih Kristus terhadap semua orang. Yang kedua, menyadari kebaikan dan kasih Allah selaku Bapa. Injil Matius pasal 7 ayat 11 menyatakan,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku, Kristus menjanjikan bahwa Bapa di surga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Ia bahkan mengasihi orang percaya lebih daripada kasih seorang ayah manusiawi mengasihi anaknya. Ia menginginkan agar orang percaya memohon segala kebutuhan kepadanya dan menjanjikan memberikan yang baik. Allah ingin memberikan pemecahan bagi semua persoalan orang percaya dan makanan bagi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terbaik, Ia memberikan Roh Kudus kepada anak-anaknya sebagai penasihat dan penolong. Yang ketiga, berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Kitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 menegaskan, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Saudaraku, dalam doa kita harus tunduk kepada Allah dan memohon supaya kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengetahui kehendak Allah dalam banyak hal karena telah dinyatakan dalam Alkitab. Pada saat lain, kehendak-Nya itu hanya dapat diketahui ketika kita sungguh-sungguh mencarinya. Setelah kita mengetahui kehendak-Nya mengenai suatu pokok tertentu, maka kita dapat meminta dengan yakin dan beriman. Apabila kita melakukan itu, kita mengetahui bahwa Dia mendengarkan kita dan maksud-Nya untuk kita akan tercapai. Yang keempat, memelihara persekutuan dengan Kristus. Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 menyatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Saudaraku, rahasia doa yang terjawab ialah tinggal di dalam Kristus. Makin dekat hidup kita dengan Kristus melalui merenungkan dan mempelajari firman Tuhan, maka makin selaras doa-doa kita dengan sifat dan ajaran Kristus, sehingga doa kita akan efektif. Yang kelima, menaati Kristus. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 menyatakan kepada kita, dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya dari Dia, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Saudaraku, mengapa ada doa yang dijawab dan yang lain tidak? Yohanes mengatakan bahwa kehidupan doa yang efektif berkaitan dengan pengabdian kita terhadap Allah. Menaati, mengasihi, dan menyenangkan Allah adalah syarat yang sangat diperlukan untuk menerima apa yang kita minta dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang menjadi jelas bahwa sesungguhnya ada rahasia-rahasia doa yang dijawab oleh Tuhan dan tidak. Apa yang seharusnya kita lakukan? Atau apa rahasianya agar doa kita dijawab? Yang pertama, terus meminta kepada Allah Bapa dengan keyakinan bahwa Allah Bapa lebih daripada Bapa duniawi yang akan memberikan apa yang kita minta, dan pasti Dia akan memberikan yang baik untuk anak-anak-Nya. Yang kedua, mencari apa yang Allah kehendaki dari setiap hal yang kita minta kepadanya, dan berjuanglah hidup dalam pimpinan Allah dengan berusaha untuk menaati perintah-Nya sehingga senantiasa hidup dalam kebenarannya. Yang ketiga, tekun untuk terus meminta kepada Tuhan seperti orang yang terus mengetuk pintu sampai pintu dibukakan. Mungkin harus menunggu lama. Dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa membangun komunikasi dengan memelihara persekutuan dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Meskipun tidak segera dibukakan pintu, tetapi terus tidak berubah. Menunjukkan pengabdian kepada Allah dengan menaati, mengasihi, dan menyenangkan Allah. Pada akhirnya, Allah berkenan mendengar dan menjawab
serta mengabulkan permohonan kita melalui doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan kami. Mampukan kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Saya bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.